berikutnya dari akun yang bernama Umma Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya Ustadz, aurat wanita ketika sholat dan di luar sholat itu sampai mana? Dan bagaimana caranya supaya hati kita khusyuk dan mengingat Allah ketika sholat? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Tentang masalah aurat ya. Secara bahasa aurat itu adalah an-naqsu, artinya kekurangan. Maka masyhur di doa-doa qasidah khatmul masjid, wastul lanal aurati wa aminir rawati. Moga engkau menutupi al-aurati. Apa itu makna aurat? An-naqsu, setiap kekuranganku. Maka kata ulama ini sebelum pembahasan aurat secara fikih, kata ulama satrunya Allah atau satarnya Allah dibagi dua. Pertama, Allah menutupi setiap keburukan, kekurangan dan aibmu, dan itu bagian daripada nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi janganlah kita merasa sombong, takabur, karena hakikatnya andaikan Allah tidak menutupi semua aibmu dan kekuranganmu, niscaya dirimu bukanlah siapa-siapa. Itu makna satar yang pertama. Tapi para ulama mengatakan ada satarnya Allah yang paling istimewa. Mana? Ialah Allah menutupi diri engkau supaya tidak terjerumus terhadap jurang kemaksiatan dan kehinaan. Wah, itu satar Allah yang paling istimewa. Allah jaga engkau dari melakukan hal-hal yang tidak diridhoi dari bentuk kemaksiatan dan kehinaan lainnya. Kapan pantasnya? Lewat hadis qudsi Allah berfirman, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidak henti-hentinya seorang hamba yang mendekatiku, kata Allah, dengan cara melakukan ibadah-ibadah yang sunnah sampai aku mencintainya, kata Allah. Ini makom tertinggi, hamba itu dicintai sama Allah. Fa iza ahbabtuhu, dan ketika kami mencintainya, kuntu sam'ahul ladzi yusmi'u bihi. Pendengarannya adalah pendengaranku, langkahnya adalah langkahku. Artinya aku, ulama mempunyai makna di hadis tersebut. Pertama, aku yang akan jaga setiap pandangannya, aku yang akan jaga setiap langkahnya, aku yang akan jaga setiap gerak-geriknya. Itu adalah maqam anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jadi secara bahasa aurat itu adalah an-naqsu, adalah kekurangan. Cuma secara istilah ahli fikih, aurat itu adalah ma wajaba satruhu au maharuma nadruhu, sesuatu yang wajib ditutupnya dan sesuatu yang haram dipandangnya. Itu adalah aurat. Maka ketika sesuai sama pertanyaan, batasan aurat bagi perempuan di dalam sholat dan di luar sholat. Ini kalau kita jujur, sebenarnya di mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa ardhah, yang melalui ulama-ulama kita lewat kitab-kitab Turat, kitab-kitab klasik, kitab-kitab kuning, terutama di kitab Safinatun Najah yang masyhur, sehingga bisa dikatakan tidak ada satu pesantren pun yang tidak mengenal kitab Safinatun Najah. Ketika menjelaskan tentang batasan aurat perempuan di dalam sholat dan di luar sholat, pertama adalah jika di dalam sholat, wa auratul hurrati fis sholat, aurat perempuan di dalam sholat ialah jami'u badaniha masiwal wajhi wal kafain, seluruh badannya kecuali wajah dan dua telapak tangan, zahiran wa batinan. Zahiran wa batinan itu artinya telapaknya sama punggungnya itu tidak termasuk aurat di dalam sholat. Kalau di luar sholat,
Al-Imam Bajuri, atau sama di kitab-kitab yang masyhur, di antaranya di Hasyiah Al-Bajuri ala Ibn Qasim, sama redaksinya seperti itu. Aurat perempuan di dalam salat adalah jami'u badaniha masyiwal waji wal kafain. Adapun di luar salat adalah jami'u badaniha. Di luar salat tuh perempuan tuh seluruhnya badannya tuh aurat, hatta wajha wal kafain. Itu mazhab Imamuna Syafi'i radhiyallahu anhu wa arda. Cuman dari sini terjadi ikhtilaf, dan ini hal biasa di Furu'iyah. Sebagian para ulama menyebutkan bahwa khusus untuk wajah dan dua telapak tangan, baik di dalam salat maupun di luar salat, itu tidak termasuk aurat bagi wanita. Cuman kalau kita jujur, kita kembali ke mazhab Imam Syafi'i yang diutarakan oleh ulama-ulama Syafi'iyah, bahkan yang dikaji di setiap pesantren tadi yang telah diceritakan. Di Hasyiah Al-Bajuri ala Ibn Qasim, di Safinatun Najah, itu adalah batasan aurat fis salat dan di luar salat. Maka ketika batasan aurat perempuan di dalam salat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan dua telapak tangan, maka wajib bagi setiap perempuan ketika melaksanakan sholat menutup seluruh badannya kecuali wajah dan dua telapak tangan, zahiran wa batinan. Jadi mungkin sampai gini, ini tidak aurat di perempuan, ini tidak, dan ini tidak. Kedua, wajah sampai batasan di bawah dagu. Ini adalah mazhab Imam Syafi'i. Jadi yang boleh nampak di dalam waktu sholat hanya ini, dan kedua telapak tangan, baik telapaknya maupun punggungnya. Andaikan pakaian mukena tersebut masuk sedikit ke dalam, artinya sampai sini, maka itu termasuk inkishaful aurah, terbukanya aurat, dan sholatnya tidak sah. Maka perhatikan, khusus di para perempuan, lihat ukuran mukena Anda, wabil khusus di lingkaran wajah, jangan sampai masuk ke area di bawah dagu yang dekat leher ini. Karena di mazhab Imam Syafi'i ini termasuk aurat. Nah, maka bagi muslimah-muslimah yang masih muda, usahakan mukenanya seperti itu. Kedua, rambut yang kelihatan itu harus diperhatikan di dalam waktu sholat. Misalkan andaikan ada jenis mukena yang ada moncongnya di atas seperti ini, ketika nampak sedikit aja rambut, maka itu termasuk inkishaful aurat, sholatnya tidak sah. Misalkan ada bentuk mukena yang gini dan kebetulan tidak memakai apa ya namanya, kurang tahu di perempuan, sehingga nampak apanya, rambutnya, maka itu juga sesuatu yang membatalkan sholat. Itu harus diperhatikan. Cuma mungkin kalau misalkan jangan terlalu latah juga, misalkan ada apa, ada orang tua, nenek-nenek yang ya mungkin bentuk mukenanya udah agak nggak jelas, sampai lingkarannya nyampe di bawah dalam dagu sebelah sini, jangan juga terlalu latah. Wah, sholatnya tidak sah, sholatnya tidak jadi. Enggak, karena ada itu di mazhab Imam Malik yang ada kelonggaran di bab aurat. Tapi yang muda-muda nih, yang muslimah-muslimah muda yang mengaku mazhab Imam Syafi'i, wajib diperhatikan. Dan ukuran di dalam sholat yang termasuk membatalkan sholat, inkishaful aurah yang membatalkan sholat adalah dengan ibarat ketika terbuka atau terlihat dari arah atas, arah depan, arah samping, kiri dan kanan. Itu ukuran. Berarti kalau dari bawah? Dari bawah tidak. Andaikan misalkan ada satu pakaian perempuan pakai mukena yang ketutup, semuanya ketutup nih, syarat semuanya ketutup, dua mata kakinya tertutup, tapi lantainya bolong misalkan, kelihatan dari bawah, itu tidak termasuk inkishaful aurat. Cuman yang jadi perhatian lagi, andaikan nampaknya tidak dari bawah tapi dari tengah-tengah, kayak seperti apa? Seperti ada mukena yang jenisnya mukena potongan. Kalau bahasa kita tuh mukena potongan, artinya
mukena yang disambung, ada bagian bawah dan ada bagian atas. Kebetulan bagian atas tidak lebar ke bawah, tidak gede lah. Segini, misalkan segini. Nah, otomatis ketika angkat kedua telapak tangan Allah, misalkan ketika mukenanya kurang gede dan ketika ada yang nampak dari arah sini, maka itu termasuk inkisaful aurat yang membatalkan. Jadi ketika leher kelihatan atau ketika tangan terlihat kelihatan, maka itu termasuk inkisaful aurat. Termasuk ini. Jika memakai mukena terus kelihatan batas dari ini sini, maka termasuk inkisaful aurat yang membatalkan salat. Maka harus diperhatikan. Jadi simpulnya batasan aurat bagi perempuan indah madhab Imam Syafi'i adalah di dalam sholat seluruh badannya kecuali wajah dan dua telapak tangan, zahiran wa batinan, telapaknya dan punggungnya tidak termasuk aurat. Tapi di luar sholat di madhab Imam Syafi'i adalah seluruh tubuhnya tanpa terkecuali. Tapi ada ikhtilaf perbedaan para ulama, yang sebagian pendapat para ulama bahwa wajah dan telapak tangan tidak termasuk aurat meski di luar salat. Makanya di pesantren kita, pondok pesantren Nurul Huda itu, ketika ada yang mau memakai cadar, khalas, bagus, karena itu adalah pakaian agama. Belajar menjaga kesucian dan kemuliaan wanita. Ketika yang tidak memakai cadar, tidak apa-apa, asal memakai pakaian yang memenuhi standar kewajiban sebagai muslimah, artinya menutup aurat. Terus bagaimana cara supaya hati kita khusyuk dan mengingat Allah ketika sholat? Biasanya pembahasan khusyuk itu identik dengan ibadah sholat, benar. Sesuai di surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Cuman makna khusyuk itu ulama banyak sekali yang berpendapat. Di antaranya kalau di Risalah Al-Qusyairiyah itu beliau membuat muqaddimah tentang pembahasan khusyuk itu pakai ayat yang tadi, qad aflahal mu'minuna alladzina hum bi shalatihim khashi'un. Secara harfiah khusyuk adalah al-inqiyadu lil haqqi, berpegang, memfokuskan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma itu kembali, jadi khusyuk itu adalah anugerah yang Allah anugerahkan kepada setiap hambanya dan tidak bisa diada-adakan. Jadi arti khusyuk itu bukan sengaja dibikin-bikin, tidak. Cuman agar bagaimana kita bisa khusyuk, ya tentunya pertama adalah hudurul qalbi. Apa itu hudurul qalbi? Hudurul qalbi itu artinya adalah hadirnya hati, kesadaran yang lahir dari diri sendiri, sadar apa yang sedang dilakukan dan sadar apa yang sedang dikerjakan. Itu adalah hudurul qalbi. Jadi kita tahu dan kita sadar kita lagi menghadap ke Zat yang Maha Agung. Jadi ada kesadaran tentang apa yang sedang dikerjakan. Itu adalah hudurul qalbi, hadirnya hati. Yang kedua adalah tafahumul ma'ani. Arti tafahumul ma'ani adalah paham akan apa yang dibaca di bacaan-bacaan sholat. Maka di pesantren kami, di anak-anak kecil itu ada istilah sholat fardu yang mengupas seluruh arti dari bacaan sholat fardu, bacaan-bacaan sholat. Karena ya mungkin miris kita yang udah ada yang 20 tahun, 30 tahun sampai ke umur segitu belum tahu akan apa yang dibaca di dalam sholat. Maka hendak belajar. Yang ketiga adalah at-tabjil wa ta'zim, pengagungan terhadap zat yang disembah, yaitu Allah Jalla Jalaluh. Bahkan ya mungkin jauh kalau kita dibandingkan dengan akhlaknya baginda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW ketika beliau resah, artinya kan beliau sosok pemimpin yang otomatis memikirkan strategi, memikirkan para sahabat, ada munafikun dan sebagainya. Di dalam keadaan beliau resah, apa yang beliau cari? Aina Bilal, Aina Bilal, wahai Sayyidah Aisyah, di mana Bilal? Kebiasaan Sayyidina Bilal ketika hendak melaksanakan azan sholat itu pasti mengetuk pintunya baginda Nabi Muhammad SAW.
Arihna ya Bilal, kata Rasulullah. Arihna itu artinya rauhun. Rauhun itu artinya istirahat. Jadi bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ibadah sholat itu adalah bentuk ketenangan, kenikmatan dan kelezatan. Bahkan istirahatnya beliau dari setiap keresahan, kalau boleh diistilahkan resah. Pertama adalah hudurun qalbi, sadar akan apa yang sedang dikerjakan. Kedua adalah tafahumul ma'ani, berusaha memahami, menghayati arti dari setiap bacaan sholat. Ketiga adalah pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keempat adalah jadikan sholat pertemuan engkau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dianggap sekian. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.